Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Rabu 15 Maret 2023, hari biasa pekan ketika Prapaskah menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, tadi dikatakan dalam ayat yang ke-17 bahwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tuhan Yesus hadir di dunia untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan para nabi. Dalam Konsili Trente yang diadakan tahun 1545 sampai 1563, dinyatakan pula bahwa Yesus diberikan kepada kita tidak hanya sebagai Sang Penebus yang kepadanya kita harus percaya, tetapi juga sebagai Sang Pemberi Hukum yang harus kita taati. Peristiwa penting Tuhan terkait dengan berita kelahiran, karya-karyanya, saat sengsara, wafat, dan kebangkitannya, juga semua sudah dinubuatkan dan tertulis dalam kitab Taurat dan para nabi, tergenapi dengan hadirnya Yesus Kristus Tuhan. Seperti ditegaskan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama, dikatakan demikian, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Suatu saat, Tuhan Yesus pernah ditanya oleh seorang ahli Taurat, dari sekian banyak hukum dan peraturan yang ada dalam hukum Taurat, hukum mana yang paling utama? Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Dengan demikian, Yesus menyatakan bahwa kedua perintah itu saling terkait satu sama lain. Mengasihi Tuhan dan sesama tergenapi dalam diri Yesus yang telah menghidupi dan meneladankannya untuk kita. Ia sungguh mengasihi Allah, di mana selama hidup di dunia, ia melakukan semua kehendak Allah dalam rupa karya dan mukjizat yang ia lakukan, dan juga dalam ketaatannya yang ditunjukkan walaupun harus menderita sengsara, wafat di kayu salib. Dan ia sungguh Allah yang mengasihi manusia dengan sepenuh hati, di mana ia mengasihi manusia, baik mereka yang percaya, mengakuinya, ataupun mereka yang menolaknya. Semoga saudara-saudariku yang terberkati, hukum kasihnya itu juga tergenapi dalam hidup kita.
Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kerinduan dunia akan hadirnya penyelamat dan penebus tergenapi dengan hadir-Mu di dunia kami. Semoga kami yang percaya kepadamu semakin bertekun dalam kebaikan, cinta kasih dan kebenaran, sehingga kelak diperkenankan ambil bagian dalam sukacita kekal kerajaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan penebus kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.